Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marhaban bikum ahlan wa sahlan kepada para ikhwan dan akhwat, para asatidzah dan ustadzat yang telah bergabung dalam kesempatan kali ini bersama kita dalam kajian membedah buku Al-Fakir sendiri yang eh, kami tulis beberapa waktu yang lalu. Kemudian pihak pondok pesantren Salman Al-Farisi berkenan untuk menaikkan ini sebagai salah satu buku yang dicetak di pondok kami dan juga dijadikan salah satu muqarrar atau bahan ajar untuk santri-santri tingkat awal di pondok pesantren kami. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya, dan sosok yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk menjadi tetangga kita di surga nanti. Sebelumnya para uh, hadirin dan hadirat semuanya, suara Ana bagaimana? Apakah jelas terdengar suara Ana? Terdengar Ustaz. Jelas dan jelas. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair, syukran. Mohon maaf nanti jika diselingi oleh suara anak atau ya karena dimaklumi sendiri insyaallah. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kajian kita pada kesempatan kali ini kita buka dan kita mulai mengharapkan kemudahan dari Allah, isti'anah dan musahabah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mengharapkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan majlis kali ini sebagai wasilah, salah satu wasilah untuk meraih ridho Allah, untuk menambah pahala. Kemudian kita berharap dengan pahala ini dan dengan ridho Allah itu kita melangkah mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini berjudul Fiqih Dasar Salat. Aslinya buku ini adalah bisa dikatakan penjelasan atau bahasa Arabnya syarah dari sebuah buku atau sebuah matan yang berjudul Safinatus Shalah, suatu matan, suatu buku kecil yang hanya membahas tentang salat saja. Kemudian kami terjemahkan ke bahasa Indonesia Safinatus Shalah tersebut, lalu sambil menyiapkan materi untuk diajarkan ke santri, kami catat dan kami rekam sebelum mengajar, kemudian dikumpulkan. Alhamdulillah jadilah buku kecil ini, Fikih Dasar Salat. Jadi intinya ini adalah pengembangan ya ataupun penjelasan dari risalah Safinatus Shalah, salah satu matan, salah satu buku kecil yang hanya membahas tentang sholat saja, yang aslinya isinya hanya tentang syarat sholat, kemudian rukun sholat, lalu pembatal sholat, dan terakhir tentang bacaan-bacaan ataupun zikir-zikir yang ada yang kita baca selama sholat. Lalu kami tambahkan dengan beberapa tambahan yang lain seperti sunnah-sunnah sholat, yakni kemudian hal-hal yang makruh ketika sholat. Ada beberapa tambahan yang kami sertakan dalam buku ini. Baba, itu jalannya udah jadi. Ya, main mobil. Maka dari itu kita mulai terlebih dahulu dengan membahas atau poin pertama tentang syarat sholat. Yang mana syarat sholat adalah hal yang harus kita penuhi dan harus kita kerjakan sebelum melaksanakan sholat, atau dia adalah hal yang mesti kita lakukan di luar sholat, lebih tepatnya sebelum sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, maka kita harus memenuhi syarat-syarat sholat. Dalam buku Safinatus Shalah ada 12 syarat sholat yang harus kita penuhi, yang mana
Sebentar. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita bahas poin-poin pentingnya saja. Kita bahas insya Allah poin-poin penting saja yang berkaitan dengan syarat sholat. Misalnya, oh ya, kita ingin sedikit mengenal beberapa istilah itu tentang syarat, rukun, pembatal, sama zikir sholat. Adapun tentang syarat sholat, ia adalah hal yang wajib kita penuhi. Namun, dia dikerjakan sebelum sholat. Begitu pula rukun, ia juga hal yang wajib kita penuhi. Hanya saja rukun itu kita kerjakan di dalam rangkaian sholat. Di dalam rangkaian sholat. Itu beda antara syarat sama rukun. Perbedaannya tentang waktu pengerjaannya. Syarat di luar, rukun ketika sholat. Sedangkan persamaan mereka adalah dua-duanya wajib. Harus kita penuhi. Dan tidak boleh ada yang tertinggal. Baik syarat maupun rukunnya. Tentang syarat pertama dalam kitab ini, yaitu berkaitan dengan bersuci. Berkaitan dengan bersuci. Nanti ada pembahasan tentang bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Itu adalah syarat yang pertama sama yang kedua untuk pembahasan syarat sholat di kitab Safinatus Shalah yang kami jelaskan di kitab ataupun di buku Fikih Dasar Sholat. Kemudian kalau kita bagi ternyata bisa dibagi 4. Ada syarat yang khusus pada wanita seperti haid, suci dari haid dan nifas. Lalu ada syarat-syarat yang laki-laki dan perempuan sama-sama harus memenuhi hal ini. Menutup aurat, suci dari najis, suci dari hadas. Ini hal-hal yang sama-sama mesti dipenuhi oleh laki-laki dan juga wanita. Jadi tentang syarat pertama adalah harus suci dari najis. Yang mana kita tahu sendiri bahwasanya najis itu terbagi 3. Najis terbagi 3. Ada najis berat, kemudian najis pertengahan, serta najis ringan. Ini gelas, coklat, dan berat. Najis adalah hal yang dianggap kotor oleh syariat kita. Jadi tidak semua hal yang kotor, tidak semua hal yang menjijikkan itu dianggap najis oleh syariat. Ada beberapa hal yang mungkin menjijikkan bagi kita, namun syariat kita nggak menganggap itu najis. Mohon maaf, misalnya ingus, kemudian ludah, kemudian juga mohon maaf mani. Nah, jadi ada hal-hal yang menjijikkan bagi kita, namun dia tidak dianggap najis oleh syariat kita. Maka untuk mengetahui tentang najis tentu kita perlu mengembalikan ini kepada penjelasan ulama, hal-hal apa saja yang dianggap najis oleh di dalam syariat kita. Intinya najis berat ada 2 ataupun 3, anjing, mohon maaf, babi, kemudian keturunan atau hasil kawin silang dari hewan ini. Lalu kita pindah sedikit ke najis najis ringan. Najis ringan yang mana ada beberapa ketentuan. Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki. Nah, jadi yang najis ringan itu adalah air kencingnya saja, sedangkan mohon maaf kotorannya, buang air besar dari anak laki-laki termasuk ke najis pertengahan nanti ya. Kemudian muntah bayi laki-laki najis pertengahan. Jadi yang najis ringannya hanya pipisnya saja. Kemudian di sini ada ketentuan bayi laki-laki. Berarti bisa kita pahami bahwasanya air kencing bayi perempuan kira-kira masuk ke mana? Tidak mungkin ke sini ya. Berarti masuk ke najis pertengahan. Lalu syarat berikutnya, ketentuan berikutnya adalah bayi laki-laki tadi
belum berusia 2 tahun. Berarti bisa kita fahami bahwasanya jika bayi laki-laki tadi sudah berusia 2 tahun ke atas, maka air kencingnya menjadi najis pertengahan. Lalu bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun tadi belum mengkonsumsi selain ASI. Maka bisa kita pahami jika dia sudah MPASI, sudah mengkonsumsi makanan lain sebagai gizinya, maka air kencingnya termasuk najis pertengahan yang tidak cukup dipercikkan jika kita ingin menyucikannya, melainkan harus disiram pakai air sampai najisnya hilang. Wallahu a'lam. Jadi dia dibagi 3, najis terbagi 3 berdasarkan hukum menyucinya, berdasarkan tata cara atau tingkatan cara penyucian dari najis tersebut. Wallahu a'lam. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, najis itu apa saja? Jadi secara umum tadi terbagi 3, namun kalau kita ingin tahu secara detailnya najis tersebut, maka contohnya khamar, minuman keras, yakni hal-hal yang merupakan cairan dan hasil metabolisme, misalnya khamar, minuman keras, minuman yang memang dibuat untuk mabuk. Adapun alkohol ini ada sedikit perbedaan dari ulama. Ada yang menyamakannya dengan zat berbahaya seperti bensin, spiritus dan semacamnya, sehingga dia hanya tergolong benda berbahaya saja dan tidak najis. Ada juga yang mengatakan itu najis ya, alkohol. Wallahu a'lam. Kemudian kencing, mohon maaf, pipis, kemudian kotoran manusia, kotoran hewan, ini semuanya najis. Dan kebetulan dalam mazhab Syafi'i, ulamanya menganggap bahwasanya kotoran hewan itu semuanya najis. Baik hewannya halal dimakan maupun haram dimakan. Maka kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kuda, dan hewan-hewan lainnya hukumnya adalah najis. Dalilnya adalah hadis yang memberikan makna umum al-baul. Wa kana ahaduhuma la yatanazzah minal baul. Dalam kaidah usul fikihnya mengatakan bahwasanya jika kalimat itu, jika kata itu bentuknya tunggal, satu mufrad, dan dia dimasuki oleh huruf alif dan lam, al-baul, maka dia sifatnya umum, mencakup semua jenis pipis, baik dari hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Wallahu a'lam. Kemudian ada darah, nanah, muntah, ini contoh lain dari najis. Kemudian bangkai, ya, bangkai juga najis. Semua yang ada pada bangkai, baik itu rambut bangkai, kemudian kukunya, kulitnya, tulangnya, maka ini semuanya najis, tidak bisa dimanfaatkan kecuali kulitnya. Bangkai ini kan hewan yang mati tanpa sembelihan yang syar'i. Mungkin dia mati sendiri tanpa disembelih, mungkin karena ajalnya, atau disambar petir, atau ditabrak, atau mati karena diadu, misalnya adu kerbau, adu apa lagi, adu ayam. Maka dia hukumnya najis, tidak bisa dikonsumsi dan tidak dimanfaatkan kecuali kulitnya saja. Wallahu a'lam. Jadi intinya adalah syarat pertama berbicara tentang cara menyucikan najis, bicara tentang najis dan tata cara menyucikannya. Lalu kita harus ingat bahwasanya ketika menghilangkan najis harus hilang 3 aspek ini. Rasanya harus hilang, warna najis harus hilang, aromanya pun juga harus hilang ketika mencuci najis tersebut. Nah, namun ada pengecualian, misalnya ketika kita menyucikan najis, sudah kita berusaha untuk menyucikannya, namun ternyata terkadang
masih tersisa warna najis atau tersisa aroma sedikit. Kadang-kadang misalnya mohon maaf, bagi yang pernah berpengalaman nyuci pampers anak misalnya, pampers kain bukan pampers yang bermerek, tapi pampers kain itu yang bisa dipakai ulang, harus dicuci. Kadang-kadang kalau kita terlambat nyucinya, dibiarkan 1 hari misalnya, itu kan nanti tidak hilang sempurna ya, warnanya. Mungkin baunya hilang tapi warnanya masih ada. Maka apa kaedahnya? Kaedahnya adalah ketika kita sudah berusaha menghilangkan 3 sifat najis tadi, wujudnya, kemudian segala macamnya, maka jika masih ada yang tersisa, dimaafkan jika yang tersisa itu adalah warnanya saja. Kita cium aromanya tidak ada lagi aroma najis misalnya, maka dimaafkan jika dia dianggap suci jika yang tersisa adalah warnanya saja. Atau yang tersisa aroma saja sedangkan warnanya sudah hilang, maka ini juga dimaafkan. Akan tetapi jika dua-duanya sama-sama masih ada, warna masih ada, aroma juga masih ada, maka ini belum dianggap suci. Wallahu a'lam. Lalu hal berikutnya yang berkaitan dengan najis yang mesti kita perhatikan adalah terutama berkaitan dengan mesin cuci, yaitu kita harus, kalau mau mencuci najis, maka airlah yang kita tuang ke atas najis, bukan pakaian bernajis yang kita cemplungkan ke dalam air. Kenapa? Karena kalau pakaian bernajis itu yang kita cemplungkan ke najis, maka pakaian tadi justru membuat air itu menjadi najis, sehingga tentu tidak bisa mungkin menyucikan pakaian tersebut. Adapun jika air itulah yang kita tuangkan ke atas najis, maka dia punya kekuatan sendiri yang bisa menghilangkan dan menjadikan pakaian menjadi suci kembali. Yang mana di antara dalilnya adalah pertama tentang Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil air dan menyiramkan air ke bekas pipis orang Arab Badui yang pernah pipis di masjid. Maka air yang dituang, tentu air yang dituang ke tanah atau ke lantai yang di situ ada pipisnya. Lalu Nabi melarang seseorang ketika bangun tidur jangan langsung masukkan tangan ke dalam air, melainkan ambil air dengan gayung atau semacamnya, siramkan ke tangan, bukan tangan yang kita cemplungkan ke dalam bak mandi ataupun semisalnya ataupun ember. Dikhawatirkan dan kita tidak tahu tadi tangan kita selama tidur berada di mana saja. Ala kulli hal, ini yang berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu menghilangkan najis. Syarat yang pertama tentang menghilangkan najis. Lalu dalam buku ini syarat yang kedua yaitu yang berkaitan dengan hadas. Sebelum sholat kita tentu harus suci dari yang namanya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang mana hadas kecil itu adalah semua hadas yang dihilangkan dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang dihilangkan dengan cara mandi wajib. Maka haid, nifas, kemudian mohon maaf setelah berhubungan suami istri, ini merupakan hadas besar yang kita angkat dengan cara mandi wajib. Sedangkan mohon maaf buang air kecil, buang air besar, itu hanya hadas kecil yang bisa kita angkat dengan cara berwudu. Walaupun dia namanya buang air besar, tapi dia termasuk hadas kecil. Yang mana wudu tersebut punya 6 rukun, 6 hal dasar yang harus kita penuhi. Selain dari hal yang 6 ini berarti dia bukan rukun wudu, melainkan dia sunnah ketika wudu.
Rukun itu pertama niat, lalu membasuh wajah. Yang mana kita tahu sendiri bahwasanya batas wajah adalah sejak tempat tumbuhnya rambut pada umumnya, kemudian sampai ke dagu, kemudian dari telinga sampai ke telinga. Maka ini batas wajah pada umumnya. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke telinga, kemudian ke dagu, ke telinga. Jadi ini harus kita basahi semuanya. Maka dari itu di bawah dagu ini bukanlah termasuk dari wajah, karena batas akhir wajah adalah di sini, di dagu. Kalau kita kaitkan sedikit dengan bab aurat, maka yang namanya aurat atau yang boleh terlihat dari seorang wanita adalah wajah saja ya ketika sholat itu, ataupun mungkin di luar sholat jika yang mengambil pendapat cadar sunnah bahwa cadar adalah sunnah, yang boleh terlihat hanya wajah saja. Kalau kita kembali ke acuan wajah, maka berarti yang boleh terlihat hanya sampai sini saja. Berarti wilayah di bawah dagu ini harus ditutup karena dia bukan lagi termasuk wajah. Otomatis jika dia terlihat ketika sholat bagian bawah dagu ini, maka otomatis itu menjadikan sholat kita tidak sah. Wallahu a'lam. Kemudian para teman-teman, para asatidzah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, lalu membasuh kaki sampai kedua mata kaki, dan terakhir berurutan. Sedangkan pembatal wudhu hanya 4 saja. Pertama, sesuatu hal yang keluar dari 2 lubang, kemudian yakni kubul dan dubur ya. Lalu berarti bisa kita pahami bahwasanya hal benda yang keluar dari tubuh kita tetapi tidak melewati lubang yang 2 ini, maka dia tidak membatalkan wudhu, seperti muntah, buang ingus, mimisan, nangis, keluar air mata dari mata, maka itu tidak membatalkan wudhu, karena yang membatalkan hanyalah yang keluar dari kubul atau dubur saja. Lalu yang kedua, menyentuh kemaluan, namun syaratnya adalah jika kemaluan disentuh menggunakan bagian dalam dari telapak tangan kita. Jika kemaluan disentuh dengan punggung tangan atau ada penghalang berupa kain, celana, dan semacamnya, maka wudhu tidak batal. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, hendaklah dia berwudu. Baik yang dia sentuh kemaluan dia sendiri, mohon maaf, ataupun kemaluan orang lain, seperti seorang ibu atau seorang bapak, orang tua mengistinjakan anaknya, misalnya setelah anaknya buang air, lalu atau mungkin ketika memandikan anak, kita sudah wudu, kita mandikan anak, maka jika tersentuh kemaluannya, maka dia wudu kita batal, wudu kita jadi batal. Karena ada hadis yang lain, man massa dzakaran, barang siapa yang menyentuh kemaluan, jadi umum sifatnya, mencakup kemaluan siapa saja, diri sendiri, orang lain, anak kecil, orang dewasa, bahkan jenazah sekalipun, selama dia masih berstatus manusia. Beda kalau menyentuh kemaluan hewan. Wallahu a'lam. Lalu misalnya yang ketiga, pembatal wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Mahram itu siapa? Mahram adalah orang yang tidak boleh ada ikatan pernikahan antara mereka berdua, seperti ibu dengan anak, adik sama kakak, paman sama keponakan. Ini diantara contoh mahram. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sesama mahram tidaklah membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah jika bersentuhan dengan yang bukan mahram. Misalnya salam-salaman ketika lebaran, kemudian misalnya bergeseran atau bersentuhan di dalam mobil atau bagaimana, misalnya terjadi begitu,
maka berarti wudhunya batal. Dan yang terakhir hilang akal, seperti karena tidur, kemudian pingsan, apalagi mabuk dan semacamnya. Ini yang berkaitan dengan wudhu ya. Adapun yang berkaitan dengan mandi wajib, nah, maka kita yang akan kita kaji adalah tentang sebab kenapa kita mandi wajib. Ada sebab yang khusus pada perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Tiga sebab yang khusus ada pada perempuan saja. Dan ada sebab mandi wajib yang ada baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Yaitu mohon maaf, keluar mani. Yang kedua berhubungan suami istri. Maka ini dua hal yang sama-sama ada baik pada laki-laki maupun perempuan. Ada satu lagi sebab mandi wajib yang dalam kitab Safinatus Shalah belum disebutkan. Yang pernah ikut daurah bersama kita di tahun-tahun kemarin, insya Allah tahu ya, karena kita tiap tahun kayaknya ada daurah Safinatus Shalah. 2023 ada, 2024 sebelum Ramadan juga ada. Para pesertanya juga sekarang ikut nih, insya Allah. Apa kira-kira kawan-kawan yang sebab mandi wajib yang belum tersebut di sini? Boleh berpartisipasi. 2023 ya 2023 atau 2024. Penting 2 tahun terakhir ya, ada terus Safinatus Shalah. Insyaallah setelah Ramadan kita tingkatkan ke kitab yang lain insyaallah. Lanjutan dari program Silmafi, Silsilah Fikih Mazhab Syafi'i. Apa tadi yang kayaknya ada yang mau jawab? Kematian. Masya Allah, ya sahih. Betul, kematian. Siapa tadi yang jawab ya? Saya Oh, Muhammad Rizal Akbar. Rizal. Syukran, barakallahu fikum. Kematian artinya jika seorang muslim meninggal dunia, maka dia wajib dimandikan oleh orang yang masih hidup. Maka itu dianggap juga salah satu sebab mandi wajib yang sama-sama ada baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Wallahu a'lam. Kalau kita agak rincikan sedikit, misalnya tentang mohon maaf tentang keluar mani, maka ini tak terbatas ketika tidur saja yang kita kenal dengan mimpi basah. Yang penting kapan keluar mani, baik ketika tidur maupun ketika sadar, maka itu membatalkan wudhu. Baik keluar dengan cara yang halal, mohon maaf, ataupun dengan yang haram, maka itu mewajibkan mandi, mewajibkan mandi, mewajibkan mandi. Kemudian walaupun satu tetes, kata dalam kitabnya tadi disebutkan walau qatrah, walaupun satu tetes, mungkin ditahan, kemudian yang keluar hanya satu tetes, maka itu juga mewajibkan mandi kalau dia keluar. Namun jika dia ditahan, misalnya seorang merasakan akan keluar mani lalu dia tahan, maka tidak mewajibkan mandi. Lalu tentang berhubungan suami istrinya juga kalau kita rincikan sedikit, apa namanya, aturan atau kaedahnya adalah jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam farji. Ini mencakup berhubungan antara suami istri atau berhubungan, mohon maaf, misalnya nggak halal, zina misalnya, itu juga wajib mandi. Lalu mencakup juga, mohon maaf, jika pelaku LGBT dimasukkan, mohon maaf, ke dalam dubur, maka itu juga mewajibkan mandi. Lalu juga mencakup kalau ada orang yang berhubungan dengan mayat, wajib mandi juga. Mohon maaf juga jika ada yang berhubungan dengan hewan misalnya, maka wajib mandi. Jadi ya ini rincian saja, ilmu teori saja, tapi kalau kita mungkin kalau dibayangkan mungkin tidak. Kalaupun ada itu orang yang rusak akal ya kalau dengan hewan itu ataupun dengan jenazah. Tapi dari segi teori ada dibahas oleh ulama begitu.
Maka berhubungan suami istri mewajibkan mandi walaupun mohon maaf walaupun tidak keluar mani. Jadi dengan masuknya saja itu sudah mewajibkan mandi walaupun tidak sampai keluar mani wallahu a'lam. Yang mana niatnya hanya dua, yang mana rukunnya hanya dua. Pertama niatkan untuk mengangkat hadas besar, niat mandi wajib, niat mandi haid, niat mandi nifas, niat mandi janabah. Lalu yang kedua yang penting seluruh tubuh kita terkena air. Walaupun nggak pakai sabun, walaupun tidak berwudu sebelum mandi, walaupun tidak memulai dengan yang kanan, bebas. Yang penting seluruh tubuh kena air. Dari rambut, kepala, kaki semuanya terkena air. Itu rukun atau hal minimal. Kalau kita mau lebih sempurna tentu kita awali dengan mencuci kemaluan, kemudian berwudu, kemudian memulai dengan kepala, kemudian bagian kanan dari tubuh kita, lalu bagian kiri, lalu kita 3 kali, siram 3 kali, dan seterusnya. Tapi kalau bicara tentang rukunnya saja, maka rukunnya hanya dua, seperti yang kita lihat di layar ini. Lalu berikutnya yang berkaitan dengan syarat adalah menutup aurat. Jadi laki-laki minimalnya, ini minimal ya, bukan berarti ini yang kita tutup setiap hari. Ini minimal yang tertutup adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan perempuan dalam sholat, maka auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak dan punggung tangan. Lalu ada syarat yang berkaitan khusus dengan perempuan, yakni suci dari haid ataupun nifas. Berarti perempuan yang sedang haid tidak sah sholatnya. Dan juga nggak wajib sholat. Dikarenakan itu suatu hal yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan berlaku pada semua perempuan, anak cucu Adam. Dan sekaligus menjadi ujian bagi mereka. Lalu poin penting yang berkaitan dengan ini adalah perhatikan para ustaz, hendaklah setiap perempuan muslimah memperhatikan kapan haidnya datang. Hendaklah mereka memperhatikan kapan haidnya datang. Misalnya masuk waktu sholat, azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berlalu kadar waktu yang seandainya perempuan tadi sholat, itu bisa sholat. Setelah dia mendengar azan, seandainya dia wudhu, lalu sholat, itu bisa. Tapi dia mungkin ada kesibukan atau sedang apa, sehingga dia tidak segera sholat di awal waktu. Misalnya masuk waktu isya, lalu dia lanjut mungkin masak apa? Atau lanjut misalnya ada suatu pekerjaan sehingga dia nggak segera sholat di awal waktu. Berlalu sekitar 10 menit setelah azan masuk, tiba-tiba haidnya datang. Maka nanti ketika dia sudah suci, dia wajib mengqadha sholat yang tertinggal di waktu itu. Alasannya adalah karena harusnya tadi bisa sholat. Karena waktunya cukup tadi harusnya sekitar 10 menit atau 1/4 jam misalnya. Maka ketika suci nanti dia wajib mengqadha yang tertinggal. Adapun jika jarak antara masuknya waktu sholat dan datangnya darah haid itu, jarak antara mereka berdua adalah waktu yang sangat singkat, seperti 1 atau 2 atau 3 menit, yang mana dalam kurun waktu itu kita tidak mungkin melaksanakan sholat, maka nanti ketika suci tidak wajib diganti dan diqadha sholat yang tertinggal pada waktu itu. Jadi ini kira-kira atau kurang lebih beberapa poin penting yang berkaitan dengan syarat sholat. Adapun yang berkaitan dengan ini ada beberapa sunnah wudhu yang mungkin kita lewatkan saja. Jadi ada sunnah sebelum wudhu. Misalnya berkumur-kumur.
membasuh kedua tangan dan mencuci hidung dan seterusnya. Lalu ada sunnah ketika wudhu dan ada sunnah setelah wudhu. Jadi sunnah wudhu ini ada beberapa, terbagi ke beberapa macam. Ada sunnah sebelum wudhu, seperti bersiwak, membaca bismillah. Ada sunnah ketika wudhu, dan masing-masing rukun itu ada sunnahnya. Kita cantumkan dalam bukunya. Masing-masing rukun ada sunnah. Sunnah ketika mencuci wajah ada, misalnya dilebihkan sehingga mengenai kepala, mengenai leher, lalu membasuhnya 3 kali. Sunnah ketika mencuci tangan juga ada, misalnya mulai dengan tangan kanan, lalu mencuci 3 kali, kemudian dilebihkan sampai ke atas siku. Sunnah ketika mengusap kepala juga ada, misalnya usaplah semua kepala dari depan sampai belakang. Lalu juga dalam suatu hadis dikatakan 3 kali 3 kali. Lalu sunnah ketika mencuci kaki juga ada 3 kali, kemudian mulai dengan yang kanan dan dilebihkan sampai mengenai betis. Jadi masing-masing rukun ada sunnahnya. Lalu sunnah setelah wudhu baca doa, kemudian sholat sunnah setelah wudhu. Dan ada sunnah-sunnah umum ketika wudhu, seperti menghadap kiblat, tidak berbicara, kemudian tidak menepukkan air ke wajah, melainkan memang diusap, tidak seperti iklan Biore atau iklan apa, melainkan sakoto. Itu tentang yang berkaitan dengan sunnah wudhu. Begitu pula nanti mandi wajib juga ada sunnah-sunnahnya. Dan juga ada hal-hal yang makruh ketika berwudu, misalnya berlebihan menggunakan air. Apa standar berlebihannya? Dianggap berlebihan ketika kita memakai air melebihi kecukupan. Misalnya wajah, berapa yang cukup untuk wajah, ya pakai secukupnya. Lebih dari itu berarti kita israf, buang-buang atau mubazir. Berapa air yang cukup untuk mencuci tangan? Pakai secukupnya saja. Ketika kita memakai lebih dari yang cukup, berarti itu termasuk israf ataupun membuang atau berlebih-lebih. Ada suatu ungkapan, la khaira fil israf. Tidak ada kebaikan dalam hal yang namanya israf atau berlebihan, buang-buang, itu tidak ada. Bukanlah hal yang baik. La khaira fil israf. Wala israfa fil khair. Namun tidak ada kata israf dalam berbuat baik. La khaira fil israf wala israfa fil khair. Bersikap berlebihan itu tidak baik. Namun berlebihan dalam berbuat baik itu justru baik gitu. Apa ya maknanya? Jadi kalau kita berbuat baik ya sebanyak mungkin. Walaupun kita berlebihan dalam berbuat baik tidak masalah gitu. Tapi ya apa tadi? La khaira fil israf. Namun sikap berlebihan adalah hal yang tidak baik. Jadi kalau bahasa Arabnya enak ya, la khaira fil israf wala israfa fil khair. Adapun yang berkaitan dengan rukun salat, maka dalam kitab Safinatus Shalah rukunnya berjumlah 14. Berjumlah 14. 19. Yang mana akan kita bedakan, akan kita bagi dia menjadi 3 bagian utama. Ada rukun yang berkaitan dengan hati, dinamakan rukun qalbi. Ada rukun yang berkaitan dengan ucapan, dinamakan rukun qauliyah. Ada rukun yang berupa gerakan, dinamakan dengan rukun fi'liyah. 1 rukun qalbi, 5 rukun ucapan, sudah 6, ditambah 13 rukun fi'liyah,
menjadi 19 menurut kitab Safinatus Shalah, walaupun umumnya rukun itu jumlahnya 13 ya menurut Imam Nawawi dan ulama lainnya. Kita bahas tentang rukun qalbi yang berkaitan dengan niat. Yang penting ulama mengatakan bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati dan tidak wajib untuk mengucapkannya. Hanya saja ya ada yang mengatakan itu sunnah ataupun dianjurkan. Namun tidak wajib karena yang dihitung, yang dianggap sah adalah yang di dalam hati. Lalu yang berkaitan dengan rukun qauli yang berupa ucapan itu ada 5. Ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah kata orang Jawa atau Al-Fatihah. Lalu membaca tasyahud akhir. Lalu membaca sholawat, minimal baca Allahumma sholli ala Muhammad. Dan terakhir mengucapkan salam yang pertama. Jadi yang rukun adalah mengucapkan takbir, bukan mengangkat tangan. Tidak sah orang kalau sholat hanya mengangkat tangan saja tanpa ada takbir yang terdengar. Lalu yang rukun juga adalah salam yang pertama, sedangkan salam kedua hukumnya sunnah. Dan juga rukun itu hanya sampai assalamualaikum saja. Warahmatullah hukumnya sunnah. Lalu yang berkaitan dengan gerakan ada pertama berdiri, lalu ruku. Jadi ini yang diminta dari kita adalah gerakan ini, rukunya, i'tidalnya, sujudnya. Adapun zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang ada pada masing-masing rukun ini, itu hukumnya sunnah. Zikir ruku', zikir i'tidal, sami Allahu liman hamidah, zikir sujud, dan zikir duduk antara dua sujud, itu hukumnya sunnah. Dan ditutup dengan tumaknina, tasyahud akhir, serta tertib dan urut mengerjakan semua rukun yang ada. Lalu ada beberapa peringatan, catatan tentang urutan tata cara sujud. Misalnya Imam atau mazhab Syafi'i memilih bahwasanya tata cara sujud kita mendahulukan lutut, lalu baru kita mendahulukan tangan, dan terakhir meletakkan kening. Sedangkan mungkin ada mazhab lain yang memilih ketika kita turun menuju sujud, yang kita dahulukan adalah tangan, baru lutut. Namun tidak ada yang mendahulukan, tidak ada mazhab yang mendahulukan kening. Lalu ketika ruku, yang penting adalah gerakan membungkuk itu, inhina. Sedangkan meletakkan tangan di lutut ini hukumnya sunnah. Yang penting membungkuknya itu ya. Yang penting membungkuknya. Lalu tentang tata cara duduk ya. Ketika tasyahud akhir, sunnah dinamakan tawarruk. Ketika kita duduk yang agak miring ke kanan itu namanya duduk tawarruk. Hukumnya sunnah. Baik sholatnya 4 rakaat, 3 rakaat, bahkan 2 rakaat sekalipun, Imam atau mazhab Syafi'i memilih duduk tasyahud akhir itu tawarruk, yang agak miring. Nah, insya Allah pada malam ini kita hanya membahas, sepertinya membahas, oh ya, kita lengkapkan sedikit ya, sampai sunnah sholat ini. Sedangkan besok insya Allah kita akan bahas pembatal sholat dan hal-hal yang makruh ketika sholat. Setelah membahas rukun, kita lompat ke sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi 3. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, dan ada sunnah sesudah sholat. Sunnah sebelum sholat adalah azan dan iqamah, yang banyak keutamaannya, mungkin bisa kita temukan sendiri. Itu sunnah sebelum sholat. Kemudian juga datang ke masjid dengan tenang, sakinah, nggak terburu-buru.
Sunnah sebelum sholat adalah melaksanakan sholat sunnah yang qobliyah, yang sebelum sholat. Jadi ada beberapa sunnah atau berdoa antara azan dan iqamah juga merupakan hal-hal yang sunnah sebelum sholat. Berkaitan dengan azan sendiri, ternyata azan itu ada syaratnya. Pertama, dia harus berkesinambungan. Artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh ada jeda panjang antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya. Urutan yang diperhatikan, jangan terbalik. Kemudian azan hanya sah setelah waktunya masuk. Lalu tidak boleh azan estafet. Harus dilakukan oleh satu orang menggunakan bahasa Arab, dan suara dikeraskan kalau kita azan untuk memanggil orang datang ke masjid. Karena azan ini kan tidak berkaitan dengan jemaah saja. Walaupun kita sendirian sholat, tetap dianjurkan untuk azan. Namun tentu suaranya dikondisikan. Dan seorang muazin itu harus laki-laki. Tidak sah azan dari perempuan. Dan juga minimal usia seorang muazin adalah ketika dia sudah mumayyiz. Umumnya jika sudah berusia sekitar 7 tahun. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muazin, maka belum sah azan anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Belum sah. Nah, kemudian misalnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan azan yang kami cantumkan dalam buku ini, yang kalau kita bahasnya agak panjang ya. Adapun hal-hal yang sunnah ketika sholat itu terbagi dua. Ada namanya sunnah ab'ad, sunnah mu'akkadah. Ada sunnah hayat yang wairu mu'akkadah. Jadi ada sunnah yang penting banget gitu. Sampai-sampai kalau kita lupa itu kita ganti dengan sujud sahwi. Namanya sunnah ab'ad. Dan ada sunnah biasa yang kalau kita lupa itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apa saja mereka berdua? Misalnya untuk sunnah ab'ad ini adalah tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah muakkadah. Barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal, maka sholatnya tetap sah dan tidak batal karena dia hukumnya sunnah. Hanya saja sebelum salam dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat ini banyak banget sunnah hayat. Misalnya mengangkat tangan itu hukumnya sunnah hayat. Kemudian meletakkan atau bersedekap, meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar, hukumnya juga sunnah. Memandang selama sholat kita pandang ke arah tempat sujud juga hukumnya sunnah hayat. Membaca iftitah, ta'awudz, mengucapkan amin, membaca surat setelah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat per ayat, tidak menggabung 2 ayat sekaligus, ini juga hukumnya sunnah. Nah, ada beberapa panduan khusus untuk memilih surat yang kami cantumkan dalam buku ini. Ini kalau Anda lihat sekilas tentang tata caranya, ini mengacu kepada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Tentang tata cara sholat dan bacaan-bacaan yang lainnya. Jadi ada bacaan khusus yang Nabi baca atau pernah diriwayatkan Nabi membaca surah ini ketika sholat zuhur, ada subuh, isya, asar, Jumat, dan seterusnya. Ada surah-surah khusus yang Nabi baca. Lalu ada sunnah setelah sholat seperti berzikir, berdoa, dan hal-hal yang lain. Lalu bagi imam misalnya dianjurkan dan disunnahkan untuk setelah salam itu imam memutar badan kiblat, memutar badan ke arah kanan sehingga makmum ada di sebelah kanannya, kiblat ada di sebelah kirinya bagi imam. Jadi ini inti atau kesimpulan dari sunnah-sunnah sholat. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, dan ada sunnah setelah sholat. Insya Allah besok kita
akan bahas yang berkaitan dengan pembatal-pembatal sholat, dan kita tutup dengan zikir-zikir sholat insyaallah. Wallahu alam, sampai di sini kita akhiri majelis kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan dari para hadirin, kita persilahkan.